Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Dari Bukit Sikepel, Purworejo, izinkan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco kembali menemani Ibu, Bapak, dan Saudara dalam RHI Renungan hari ini. Semoga menjadi berkat dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Ibu, Bapak, dan Saudara untuk belajar dari satu pribadi, sosok pribadi yang memiliki empati yang full, yang bagus, yang bisa menjadi teladan buat kita. Saya mau ajak bagaimana kita harus belajar dari pribadi ini, memiliki empati dalam kehidupan. Bukan sekedar teori, tapi sebuah langkah konkret yang terjadi dalam kehidupan nyata. Saudara, pribadi yang penuh empati itu tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi Yesus Kristus, Mesias, Yeshua HaMashiach. Orang umum mengenalnya Isa Al-Masih. Pribadi yang sangat luar biasa, yang menolong orang. Saudara bisa cari nabi mana yang memiliki sosok seperti Yesus, yang tangannya bersih, penuh kasih, yang tidak ada pernah dia mencelakakan orang, apalagi membunuh orang, mengangkat pedang. Tidak, ajarannya adalah cinta kasih, ajaran empati. Yang dilakukan adalah menolong orang. Yang dilakukan adalah memperhatikan orang miskin, bahkan ada orang sakit disembuhkannya. Yang dia lakukan adalah ada orang yang berduka, kemudian ditolong. Bahkan ada seorang janda yang anaknya meninggal, diusung menuju kuburan dan dihentikan di pinggir jalan. Dan Yesus menangis. Kemudian dia jamah keranda kematian itu. Dan dia mengatakan, "Hai anak muda." Dia berkata pada jenazah anak muda itu, laki-laki muda itu. Dan mengatakan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan sejarah mencatat, anak muda dari Nain itu hidup dan semua bersuka cita. Itu salah satu, tapi banyak. Saudara bisa perhatikan di Injil bagaimana Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih itu yang hidupnya penuh dengan satu tindakan empati yang nyata, yang menjadi berkat dan layak untuk menjadi teladan kita semua. Saudara, belajar dari Yesus Kristus, pribadi yang penuh empati. Kita akan buka bersama dari Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Yang demikianlah sabda Tuhan. Yang demikianlah firman Tuhan. Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Markus 6 ayat 53. Kita bisa melihat bagaimana pada bacaan yang satu ayat tadi dulu kita baca, menjadi catatan penting bahwa Yesus menjadi pribadi yang menolong banyak orang, yang tidak mencelakakan tapi berempati, memperhatikan orang dengan berbagai macam kesusahannya. Dan itu sungguh luar biasa untuk kita lihat. Ini bacaan lengkap dari ayat 53 sampai dengan 56. Ya, Matius 53 sampai 56 pada pasal 6 ayat 53 sampai 56. Yang demikian keterangannya. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus.
di mana saja kabarnya ia berada. Kemudian ia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, dan ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah peristiwa yang luar biasa. Satu, orang segera mengenal. Orang yang empati itu banyak dikenal secara positif. Orang segera mengenalnya. Yang kedua, orang segera kumpulkan orang sakit, karena mereka tahu Yesus berkuasa. Yesus bukan rasul biasa, bukan sekedar rasul atau nabi biasa, bukan. Yesus bukan rasul, bukan nabi. Dia adalah Mesias. Dan dia punya kuasa untuk menolong orang lain. Dan itu yang terjadi. Sehingga orang lalu mengerti siapa dia itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan perenungan hari ini, kita sudah menemukan satu sosok pribadi yang penuh empati, yaitu Yesus Kristus. Dua, dengan perenungan kali ini, kita melihat karyanya yang luar biasa, yang menolong banyak orang, yang menyembuhkan orang sakit, yang memperhatikan, bahkan ada ketika orang kerasukan setan, setan pun diusirnya. Maka selayaknya lah kita mengambil inspirasi empati Yesus menjadi gerakan empati orang beriman, saya dan saudara. Dan yang ketiga, saudara, empati ikut merasakan, menghayati, menolong orang lain memang perlu dilatih. Tapi sebagai orang percaya saya katakan bahwa kita ini pengikut Kristus, maka kita memiliki kewajiban untuk melakukan itu. Saya juga sedang belajar, jangan dikira semua sudah hebat, enggak. Tapi dengan renungan hari ini saya diingatkan, oh kalau begitu harus terus belajar, harus terus mencoba, dan harus terus melaksanakan sebaik-baiknya. Karena kita adalah orang yang menjadi pengikut Kristus, orang-orang yang beriman, yang layak untuk menghayati dan melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan itu semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk meneladan Kristus, sosok atau pribadi yang penuh empati. Meskipun dalam kehidupan kami, godaan untuk egois, godaan untuk cuek, godaan untuk memikirkan diri sendiri, bahkan godaan untuk membenarkan diri sendiri begitu besar. Roh Kudus ajarlah dan tuntunlah supaya kami mampu menjadi pribadi yang penuh empati, karena kami mengikut jejak Yesus yang menjadi teladan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.